dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya aku dan teman kelompok aku mau mengucapkan terima kasih pada kakaknya yang sudah mau meluangkan waktu buat ngobrol sama kami. Hari ini yang kurang lebih akan memakan waktu selama 60 menit. Oke. Kita bakal ngobrol santai nih seputar kebiasaan konsumsi produk ramah lingkungan atau yang lebih kerennya green consumer behavior atau perilaku konsumen yang sadar lingkungan. Ya sebetulnya aku pengen tahu nih di kalangan kita dulu deh ya yang dekat-dekat dengan mahasiswa gitu. FYI ya, diskusi ini bersifat konfidensial dan hanya untuk kepentingan penelitian dan tugas kami. Dan pastinya gak ada jawaban yang benar atau salah. Jadi sampai aja jawabnya dan segala sesuatunya akan kami rekam. Tapi sekali lagi ini hanya untuk kepentingan tugas kami. Sebelum mulai, apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya boleh dong ceritain tentang diri kakaknya, apapun, anything about, biar kita lebih akrab aja. Oke, perkenalkan nama saya Titi, saya dari Karawang. Oh, dari Karawang. Terus sekarang tinggal di mana? Sekarang aku kelas di Cimahi. Anak kuliahan atau udah kerja nih? Kebetulan aku kuliah nih di Unjani Dari fakultas apa nih kak? Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen. Biasanya kegiatan sehari-hari apa sih yang Kapit itu lakuin selain di weekday kuliah? Biasanya aku kalau weekend itu suka nonton film atau jogging pagi di Brigif atau dengerin musik atau beberes. Kalau Beberes. satu minggu. Bisa sepeda jalan pagi, suka banyak ini hiburan di sini. Pagi-pagi sepeda jalan kaki, enak, adem suasananya, lebih ramah lingkungan gitu. Benar-benar. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi yang lebih mendalam ya. Tapi sebelumnya buat Kak Titi sendiri pernah dengar gak sih tentang green product atau mungkin Kak Titi juga mengonsumsinya? Udah pernah, biasanya aku tuh suka scroll TikTok kan. Nah biasanya tuh suka lewat tuh di TikTok, jadi aku sedikit tahu lah tentang green product ini. Oke. Kira-kira apa sih yang Kak Titi tahu tentang produk ramah lingkungan atau green product? Green product itu kan buat mengurangi sampah kan. Nah, dari green product itu kita jadi lebih peduli nih sama lingkungan sekitar dan meminimalkan sampah juga. Terus kebetulan aku juga udah punya green produknya kayak tumbler ini contohnya. Menurut Kak Titi sendiri produk ramah lingkungan itu yang kayak gimana sih? Iya, produk ramah lingkungan itu kayak botol tumbler ini, terus sedotan stainless ini, terus ada masih banyak lagi Yang bisa dipakai ulang gitu ya. Oke. Buat tanggapannya Kak Titi nih, produk itu ngaruh gak sih ke kehidupan kita atau berdampak langsung gak sih ke lingkungan gitu? Ngaruh banget dong. Apalagi kan sekarang itu sampah kayak di sungai-sungai gitu pada numpuk kan, gara-gara kita suka pakai botol minuman yang di warung. Terus kalau kita pakai sedotan juga sedotannya Plastik ya. jadi kayak banyak banget sampah yang ketimbun karena beli produk. Apalagi susah diurai ya. Oke, tadi di atas kan Kak Titi udah bilang kan mengonsumsi produknya juga kan. Produk ramah lingkungan apa sih yang terakhir Kak Titi beli atau konsumsi? Terakhir aku beli tumbler minum ini, terus sama si sedotan stainless ini. Kapan tuh belinya? Sekitar udah 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Oke. Apakah Kak Titi itu membeli produk tersebut secara rutin atau cuma sekali aja karena bisa daur ulang gitu? Cuma sekali, karena kan kalau botol ini tuh bisa dicuci pakai kan, jadi nggak akan beli setiap hari. Iya. Kalau Kak Titi belinya di mana tuh produk kayak gitu? Aku lihat ini di online shop sih, di TikTok Shop atau di Shopee, scroll aja terus dalemin. Oke, kenapa sih Kak Titi tuh belinya di Shopee atau di TikTok gitu? Karena kan kalau di Shopee sama di TikTok itu lebih murah kan. Terus kalau kita beli di toko gitu biasanya harganya suka nggak sesuai, kayak kurang murah gitu kan. Kita mah anak kos ya, jadi pengennya yang low budget. Low budget. Oke, betul. Selain kita bisa ramah lingkungan, jadi bisa ramah uang ya, Benar banget. Oke, selain produk tadi tuh tumbler sama sedotan stainless. Kalau sedotan stainless itu suka dibawa setiap hari Kak? Jarang sih, kayak mungkin kalau
itu biasanya aku suka awalnya sedotan, karena kan kalau di HP kan suka pakai gelas kan, dan ya, dari sananya suka disediain sedotan. Nah itu biasanya aku pakai sedotan misalnya aja, jadi gak minta ke mbak juga sedotan yang plastik. Iya, daripada pakai yang plastik ya. Selain produk itu yang tadi tumbler dan sedotan, ada lagi gak sih produk ramah lingkungan yang sebenarnya pengen banget nih tapi itu beli gitu atau konsumsi gitu? Sebenarnya tuh ada kayak produk skincare yang ramah lingkungan, terus Ada lah ya. ada lah pokoknya. Tapi sekarang juga skincare udah ada yang ramah Jadi lingkungan. ramah lingkungan Iya, sekarang. banyak sih sekarang yang udah ramah lingkungan. Terus kenapa sih kalau Kapi itu kenapa kategoriin produk tersebut itu sebagai produk yang ramah lingkungan? Karena kan kalau kita tuh beli skincare yang ramah lingkungan dan ingredientsnya juga lebih ramah kan, terus botolnya juga itu biasanya bisa mudah terurai, makanya kita tuh lebih milih ke yang botol ramah lingkungan atau skincare ramah lingkungan. Kenapa Kapi itu tertarik dan memilih mengonsumsi produk tersebut? Karena kan aku suka bawa minum kan untuk kampus itu, jadi aku butuh botol buat nampung airnya. Kalau misalnya aku beli terus nih, berarti kan nanti nambahin sampah. Iya. Jadi ya harus beli botol. Tuh, selain nambah sampah juga kita juga mengeluarkan uangnya lebih banyak lagi ya. Karena kan harus beli terus kan, kalau ini kan cukup beli galon aja udah tinggal di refill kan. Walaupun dia membeli awalnya agak mahal ya, tapi kan itu bisa dipergunakan berulang-ulang. Lalu ada gak sih produk ramah lingkungan yang pengen beli atau Kapi itu pengen beli nih tapi benar-benar belum kesampaian kenapa gitu? Iya, itu paling skincare yang ramah lingkungan itu kan, soalnya kulit aku sensitif juga, jadi aku masih belum nemuin skincare yang cocok. Terus harganya juga lumayan ya, apalagi buat anak kos kan, jadi kayak masih mikir-mikir lagi ya, kayak masih bisa dicari lagi. Cuman ya kedepannya bakalan belilah skincare yang ramah lingkungan. Tapi emang yang ramah lingkungan itu lumayan ya, tapi kan sehat kayak gitu. Terus kenapa sih Kapi itu kategoriin skincare tersebut sebagai produk yang ramah lingkungan? Apakah ada apa namanya ingredientsnya yang ramah lingkungan atau dampaknya ke lingkungan kita gitu, karena bahan-bahan yang digunakan itu alami atau gimana gitu? Iya, karena selain ingredientsnya juga ramah lingkungan, paling ya kayak botolnya gitu juga bisa mudah terurai. Jadi kayak kita lebih terurai sama lingkungan. Oh, sekarang juga ada ya yang kayak skincare atau body shop gitu ya, yang bisa didaur ulang gitu ya. Refill. Iya. Pasti mau juga dong Kak Biti. Udah. Nanti kita coba ya. Apalagi ya. Capek nggak ditanya-tanya sama aku? Enggak dong. Kalau untuk tadi kan kita ngomongin produk yang ramah lingkungan ya. Tapi KPT sendiri ada gak sih pakai produk yang tidak ramah lingkungan gitu, yang KPT konsumsi sendiri akhir-akhir ini? Ada sih, paling kan kalau aku kan bawanya tumbler nih isinya air putih dong. Nah kalau lagi panas terus kayak yang aku kan jalan tuh kalau ke kampus juga aku pasti butuh minuman berrasa dong. Nah makanya aku kadang masih suka beli kayak minuman yang berasa dan pakai botolnya kan pasti botol yang dari sananya. Nah, jadi aku masih suka kadang-kadang buat beli produk yang gak ramah lingkungan itu. Ya sekali-kali ya, lagi keadaan darurat gitu. Oh tadi Kak Biti bilang jalan ya ke kampus. Udah eco banget ya, kayaknya udah ngurangin banget polusi udara nih, ramah lingkungan banget. Oke, kapan nih terakhir Kak Biti beli produk yang tidak ramah lingkungan itu? Sekitar 2 sampai 3 hari yang lalu mungkin. Itu kan panas banget ya sama iya. itu, jadi kayak aku pengen banget minum es deh, jadi aku beli Ya semacam kopi gitu. itu kan seger banget ya, Seger banget, tapi nggak mesti sayangnya. iya dong. Masih sering dibeli atau hanya paling seminggu berapa kali gitu? Nggak sering sih, paling seminggu sekali atau 2 kali, karena aku juga nggak terlalu suka yang manis, cuma pengen ada yang berasa aja gitu. Terus kan pengen seger-seger, pengen dingin-dingin lah gitu. Kenapa kan dari tadi kita nanya kenapa sih produk tersebut ramah lingkungan gitu ya, sekarang dibalikin nih, kenapa produk yang barusan Kak Biti bilang itu tidak ramah lingkungan? Karena kan packagingnya masih pakai plastik, terus bisa dibuang sembarangan juga kan sama orang-orang tuh lagi gitu. Terus aku ngedaur uangnya, makanya jadi nggak
butuh berapa ratus tahun ya untuk Iya. bakal ulang untuk si plastik itu terurai di dalam tanah. Lama banget ya, kasihan ya bumi kita. Terus apalagi ya, nanya-nanya apa lagi ya? Terus sebenarnya ada saka sih pertanyaannya. Kak Kitty masih gak sih pengen beli produk yang tidak ramah lingkungan? Masih sih, apalagi kan sekarang tuh kayak belum semuanya pakai produk ramah lingkungan kan. Iya. Jadi kan ada beberapa yang biasanya aku beli dan produknya masih gak ramah lingkungan. Jadi ya kadang suka beli yang gak ramah lingkungan. Tapi dari sekarang juga aku udah ini nih nanemin kayak harus beli yang produk yang ramah lingkungan, karena kan kita harus lebih peduli dong sama lingkungan Betul, kita. betul, Udah betul. banyak banget Iya. kan sampahnya. Terus Pandawara Iya, Pandawara. dikit juga kan, dia kasihan banget, cuman apa namanya, nggak cuman dia ngambilin sampah tapi orang-orangnya masih tetap buang sampah. Iya betul. Kita harus mendukung ya Pandawara. anak muda. Bener banget. Walaupun kita tidak bisa langsung instan nih beralih ke produk yang eko gitu kan, tapi kan kita bisa step by step. Iya. Jadi kira-kira kapan nih mau berhasil menggunakan produk yang tidak ramah lingkungan? Seharusnya mulai dari sekarang. Mulai dari sih, sekarang dong, kita terapkan sedikit demi sedikit. Oke, baik segitu dulu aja deh diskusi kita hari ini ya Kak Fiti. Terima kasih banyak atas jawabannya yang sudah membantu kita dalam membuat tugas atau penelitian lebih tepatnya ya. Terima kasih banyak Kak Fiti. Bye.